Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Allah kalau malam ini kita boleh menyisihkan waktu kita untuk sejenak merenungkan firman Tuhan dan bersama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai kebaktian kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh menyertai kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Ya Bapa, saat ini kami telah menyediakan waktu kami Tuhan untuk bersama-sama ikut turut serta dalam kebaktian doa. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati waktu kami ini. Kau boleh mengurapinya Tuhan, agar dalam persekutuan ini, kebaktian ini kami sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami mohon Tuhan, supaya kami bisa mengikuti kebaktian ini dengan baik, dengan penuh hikmat. Dan kami mohon Engkau yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah banyak memberikan waktu bagi dunia ini. Kita bekerja, kita belajar, kita sekolah. Bahkan mungkin ada berbagai kegiatan lainnya yang menyibukkan kita. Tapi apakah kita telah menyisihkan waktu bagi Tuhan? Apakah ada tempat baginya? Mari saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu yang berkata, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menebus dosamu, ya ketuk pintu hatimu, maukah kau menerima Dia? Dalam hatimu, buka lebar pintu hati, mengundang Tuhan masuk. Baitnya yang kedua, kau beri tempat bagi dunia. Kau beri tempat bagi dunia, tiada tempat baginya. Ya korban jiwa bagimu, kau tolak Dia. Yesus Sang Raja yang mulia, masuk dalam hatimu, buka lebar pintu hati, mengundang Tuhan masuk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali kebaktian kita ini saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini tiba saatnya kami untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar kami sungguh boleh merenungkannya dengan baik dan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14.
Kita merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya berharap Bapak Ibu Jemaat boleh mempersiapkan Alkitabnya, membacanya, menyimaknya dengan baik, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya yakin setiap kita sudah sering sekali mendengar tentang Injil. Di dalam pikiran kita sudah tertanam konsep mengenai keselamatan, yaitu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia di dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita, saya dan saudara yang sudah menjadi tawanan dosa. Kita tahu bahwa sebenarnya kita sangat tidak layak menerima pengampunan. Karena apa? Karena dosa begitu menjijikkan di hadapan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dilumuri oleh dosa itu. Dosa seakan telah menawan, mengikat, membelenggu. Dulu sebagai manusia lama, kita diperbudak oleh dosa itu. Dosa membuat kita tidak bisa memandang kepada kemuliaan Allah, tetapi membuat kita fokus dengan diri kita sendiri, dengan kemuliaan yang ada pada diri kita. Kita fokus mencari kesenangan dan kenikmatan dunia. Kita fokus mengejar berbagai target dalam hidup ini, kesuksesan, kekayaan. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, hidup kita menjadi sangat selfish, mementingkan diri sendiri. Sehingga semua yang kita lakukan serba aku, dan diriku. Itulah dampak dari dosa. Bapak Ibu Saudara, dosa memang telah membuat tujuan hidup kita jadi teralihkan. Dari yang tadinya kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, kita jadi hidup untuk memuliakan diri sendiri. Dari yang seharusnya kita hidup untuk Tuhan, kita jadi fokus untuk hidup untuk diri kita sendiri. Itu karena hidup kita dikuasai oleh dosa. Dosa membuat kita menjadi lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kita lupa akan siapa yang telah menciptakan kita.
Ibarat kacang lupa pada kulitnya. Betapa kita ini tidak tahu diri. Betapa manusia berdosa itu tidak tahu diri karena lupa akan penciptanya. Bapak Ibu Saudara, secara logika kita adalah orang-orang yang sangat tidak layak menghadap Allah. Kita tidak layak bahkan untuk diampuni oleh Allah. Tetapi oleh karena Allah sendiri mengasihi kita, maka Ia melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Ia, Allah sendiri mau datang untuk menyelamatkan kita. Supaya jangan lagi kita ditawan oleh dosa dan dihukum. Nah, inilah kasih karunia Bapak Ibu. Kasih karunia memang diberikan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang sangat-sangat tidak layak. Bapak Ibu, mari kita merenungkan tentang kasih karunia ini. Orang berdosa yang menerima kasih karunia itu seumpama seorang gelandangan yang kotor dan hina. Lalu kemudian gelandangan itu bertemu dengan raja yang baik hati. Kemudian gelandangan itu diberi kesempatan oleh raja yang baik hati itu untuk tinggal di istananya dan mendapatkan hidup yang layak. Demikianlah kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita orang-orang berdosa. Kita sesungguhnya sangat hina dan kotor. Tetapi oleh karena kebaikannya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita mendapatkan hidup yang layak. Sebelumnya dosa menguasai kita dan membawa kita kepada kematian. Tetapi sekarang justru kebaikan Allah yang menguasai kita dan membawa kita kepada hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Jadi kalau dulu kita dikuasai oleh dosa, tetapi sekarang kita dikuasai oleh kasih karunia, oleh kebaikan Allah. Namun bagaimana setelah itu? Apabila kita sudah diberikan hidup yang layak, apakah berarti kita tidak akan mendapat kasih karunia lagi? Kalau begitu, kita bisa saja terus-menerus menjadi orang berdosa, bukan? Supaya semakin banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan. Semakin banyak kasih karunia yang diberikan kepada kita kalau kita semakin berdosa. Tetapi Paulus, Rasul Paulus di dalam bagian suratnya ini di dalam Roma 6 mengatakan sekali-kali tidak. Kita yang telah percaya kepada Kristus, kita yang telah memperoleh kasih karunia-Nya, memperoleh jaminan keselamatan itu, seharusnya tidak lagi hidup menjadi budak dosa. Mengapa? Di dalam suratnya ini Rasul Paulus menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan dosa itu, yang egois itu, sebenarnya telah disalibkan dan dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Jadi kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa itu sesungguhnya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak dari kita yang belum benar-benar merasakan betapa pedih dan menyakitkannya kematian Kristus itu. Mungkin kita hanya sekedar mendengar kisah itu, tetapi kita belum sungguh-sungguh meresapinya di dalam kehidupan kita. Kita hanya sekedar tahu, tapi belum mengalami arti kematian itu. Kita tidak merasakan betapa sakitnya, betapa hinanya penderitaan yang harus Kristus tanggung. Dan itu karena kita. Itu sebenarnya adalah bagian kita. Seharusnya kita yang mati, bukan? Bapak Ibu Saudara, maka di sini Paulus memberikan konsep yang perlu kita resapi dalam hidup kita. Bahwa kematian Kristus itu sebenarnya adalah kematian yang seharusnya kita tanggung. Ini terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya, tidak ada yang kedua. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kalau kita terus-menerus dikuasai oleh dosa, itu sama saja kita tidak menghargai karya salib Kristus. Itu sama saja kita tidak menghargai kematian Kristus. Ketika kita masih terus hidup di dalam dosa, kita seperti sedang menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak bisa demikian. Dalam ayat 10 Bapak Ibu
Mari kita memperhatikan, di dalam ayat 10 Rasul Paulus mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus itulah kematian kita dalam dosa. Jadi hidup kita yang lama itu sesungguhnya sudah mati. Hidup kita yang lama yang dipenuhi oleh dosa itu sudah mati. Kita sudah mati bagi dosa, tetapi kita juga telah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kita bangkit dan kita hidup kembali dalam hidup yang baru. Mungkin kita telah ratusan bahkan ribuan kali mendengar kisah salib seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah kisah salib, kisah kematian Kristus itu sudah sungguh-sungguh mengubahkan hidup kita? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya keselamatan, kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak hanya bisa menjadi konsep, tidak hanya bisa menjadi kisah lama yang ada di dalam pikiran kita, tetapi sungguh harus terjadi di dalam kehidupan kita. Maka Paulus di dalam ayat 11 dia mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka sekarang kita bukan lagi dosa yang berkuasa atas hidup kita, melainkan kebenaran Allah yang berkuasa atas hidup kita. Tetapi tentu Bapak Ibu, secara manusiawi kita tahu bahwa kita belum kebal terhadap dosa. Dosa masih bisa menjatuhkan kita, meskipun tidak menguasai hidup kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa lawan kita itu sebenarnya adalah si iblis yang terus-menerus membuat kita, berusaha membuat kita melakukan dosa. Setiap hari, bahkan setiap jam dan setiap detik. Dan sesungguhnya Allah telah memberikan kita kuasa untuk menahan diri dari dosa itu. Maka setiap hari itu sebenarnya adalah sebuah peperangan melawan dosa. Tetapi kita punya kuasa untuk melawannya, yaitu kuasa dari Allah, kekuatan dari Allah. Kita memang tidak kebal terhadap dosa, tetapi kita bisa mengatakan tidak pada dosa. Kita memang tidak kebal terhadap dosa, tetapi kita bisa mengatakan tidak pada dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Roma 6 ini Paulus mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan biarkan satu pun dari anggota tubuh saudara diperalat oleh kejahatan untuk berbuat dosa. Kita perlu meminta hikmat dari Tuhan agar setiap anggota tubuh kita itu jangan menjadi alat dosa, tetapi menjadi alat untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu cara yang mendisiplinkan diri kita supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, supaya kita tidak lagi mau melakukan dosa, melainkan sungguh memandang pada kebenaran Tuhan. Kita perlu meminta hikmat dari Tuhan agar apa? Agar setiap anggota tubuh kita, agar mulut kita tidak memaki, melainkan menceritakan kebaikan Tuhan. Agar tangan kita jangan menyakiti, melainkan ringan untuk berbuat baik. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada kita, serahkanlah seluruh anggota tubuh kita, hidup kita untuk Tuhan. Dan biarlah kita selalu dikuasai oleh kasih karunia-Nya. Mungkin ini adalah satu hal yang tidak mudah. Dan memang kita bergumul. Tetapi bukan tidak mungkin kita melakukannya. Karena Allah sendiri telah memberikan kekuatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita selalu membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya kita perlu bergumul bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita perlu berdoa. Kita perlu memberikan waktu kita untuk berbicara pribadi kepada Tuhan. Agar kita beroleh kekuatan untuk melawan dosa. Bahkan kita beroleh kekuatan untuk menyatakan kebenaran. Dan biarlah hendaknya kita
menjadi orang-orang yang selalu ingin melakukan kebenaran, selalu ingin membagikan kebenaran, dan selalu ingin memperkatakan kebenaran. Karena kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah budak kebenaran di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, biarlah hal ini tidak hanya menjadi konsep buat kita, tetapi sungguh kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum kita berdoa, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, "Ku hidup bagimu." Biarlah melalui pujian ini, kita selalu mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kita memiliki pengharapan di dalam juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan satu lagu ini dan menjadi keyakinan bahwa hidup kita adalah bagi Tuhan saja. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, benar, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam perenungan firman Tuhan malam ini, kami boleh diingatkan kembali bahwa kematian-Mu itu sesungguhnya adalah kematian kami atas dosa-dosa kami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami seharusnya tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kami seharusnya hidup dikuasai oleh kasih karunia-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan bukan tertuju hanya pada diri kami sendiri, tetapi tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya dalam setiap kehidupan kami selalu memandang kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami hanya hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan kebaktian kami dengan doa-doa yang akan kami panjatkan. Kami memohon Engkau mendengarnya Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan doa kita. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga turut berdoa, membuka suara di rumah masing-masing. Yang pertama, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur untuk keberadaan gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Biarlah Tuhan boleh memakai gereja ini untuk boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kota Ambon. Biarlah Tuhan menyertai setiap hal yang boleh dikerjakan di dalam gereja ini. Mari kita mengucap syukur untuk gereja kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami bersyukur Tuhan kalau gereja ini boleh berdiri sampai hari ini. Kami bersyukur kalau gereja ini boleh melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon supaya gereja ini Tuhan menjadi gereja yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini Tuhan, khususnya di tengah kota Ambon. Kami mohon Engkau yang menyertai setiap hal yang dikerjakan dalam gereja ini. Biarlah apa yang dikerjakan di dalam gereja ini sungguh hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan nama gereja ini yang besar, tetapi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum melanjutkan doa-doa kita, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu yang berkata Dia hanya sejauh doa. Biarlah melalui lagu ini kita memiliki satu kepercayaan, kita memiliki satu iman bahwa setiap doa kita Tuhan mendengar. Mari kita berseru, kita berdoa melalui pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan berseru
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa berseru memanggilmu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama-sama berdoa. Kita saat ini akan berdoa untuk setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita mohon Tuhan yang memberkati dan menyertai jemaat di dalam proses ibadah online, agar setiap jemaat Tuhan boleh terus merasakan hadirat Tuhan meskipun harus beribadah di rumah masing-masing. Kita berdoa supaya Tuhan yang mengurapi setiap kita dan jemaat yang lain. Kemudian kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit dan bergumul. Kalau kita boleh tahu namanya, kita bisa menyebutkannya di dalam doa kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menyerahkan setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami mohon Tuhan Engkau yang memberkati dan mengurapi jemaat ini Tuhan, agar di dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan secara online, jemaat-jemaat ini Tuhan boleh tetap merasakan hadirat Tuhan, boleh tetap mengalami pembaruan budi setiap harinya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, melalui setiap doa, melalui setiap pujian yang dilakukan. Dan Tuhan, biarlah meskipun ibadah-ibadah dilakukan secara online, tetapi jemaat Tuhan boleh tetap mengalami satu pertumbuhan rohani. Kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin jemaat ada yang sedang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan yang daripada Tuhan. Dan meskipun mereka sakit, biarlah mereka boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah dalam saat sakit mereka ini Tuhan, mereka justru semakin berharap dan semakin mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong mereka, mampu memberikan mereka kesembuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin dalam pergumulan, baik dalam pergumulan studi, pekerjaan mereka Tuhan, atau mungkin ekonomi dan mungkin rumah tangga. Tuhan, kami mohon Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, agar di dalam pergumulan ini mereka tidak patah arang, mereka tidak menjadi lupa Tuhan, mereka tidak menjadi kecewa terhadap Tuhan, tetapi sungguh mereka berharap kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan Tuhan, mereka berseru memanggil namamu Tuhan, untuk memohon pertolongan dalam setiap pergumulan mereka. Dalam mereka mengerti Tuhan, biarlah mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi sandaran mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk setiap program dan pelayanan gereja ini, untuk setiap hal yang boleh dikerjakan, khususnya di dalam komisi, baik itu komisi anak, komisi usia indah, komisi wanita, komisi pemuda dan remaja. Biarlah dalam komisi-komisi ini Tuhan boleh memakai komisi ini untuk boleh menumbuhkan iman jemaat. Biarlah di dalam setiap persekutuan komisi yang ada melalui Zoom mungkin, itu boleh mempersatukan jemaat meskipun tidak bisa bertemu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk setiap program pelayanan gereja ini Tuhan, baik dalam komisi maupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Kami mau secara khusus berdoa untuk komisi anak, komisi usia indah, komisi remaja pemuda, bahkan komisi wanita yang boleh dilakukan. Tuhan, kami mohon supaya melalui komisi-komisi ini Tuhan, jemaat boleh bertumbuh iman mereka. Bahkan dalam setiap persekutuan yang dilakukan melalui Zoom, jemaat boleh tetap merasakan satu hangatnya komunitas iman, supaya jemaat boleh tetap bersatu meskipun mereka tidak bisa bertemu secara langsung. Tuhan, biarlah keberadaan komisi-komisi ini menjadi alat bagi Tuhan untuk tetap menolong jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita juga mau berdoa khususnya untuk pandemi. Kita berdoa kalau minggu depan kita akan melakukan ibadah onsite. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik, supaya tidak ada hal yang boleh menghalangi, dan biarlah jemaat Tuhan yang dapat datang boleh menyediakan waktu mereka untuk datang bersama-sama merayakan Paskah di dalam ibadah kali ini. Mari kita berdoa untuk berjalannya ibadah ini di tengah pandemi. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk ibadah minggu nanti Tuhan, tanggal 4 April. Kami mohon supaya Engkau yang boleh memberkati agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik meskipun masih dalam kondisi di tengah pandemi. Kami mohon Tuhan Engkau yang memberkati supaya boleh jemaat boleh datang Tuhan, bersama-sama berkumpul di gereja Tuhan, di rumah Tuhan untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau yang menolong supaya setiap acara yang sudah direncangkan boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mohon supaya tidak ada yang menghalangi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan beracara di dalam ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah Paskah nanti ke dalam tangan-Mu Tuhan dan setiap jemaat yang akan hadir. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap lagu yang sudah kami nyanyikan, untuk setiap doa yang sudah kami naikkan, dan bahkan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Biarlah dalam kebaktian ini kami sungguh belajar bahwa memang kami sangat membutuhkan Tuhan setiap waktu, dan hidup kami adalah hidup untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan kami lupa akan siapa pencipta kami. Jangan biarkan kami lupa akan karya salib-Mu, tapi biarlah itu sungguh menjadi satu kehidupan dalam hidup kami, yang kami hidupi sungguh-sungguh Tuhan, yang kami bukan hanya ingat tapi kami lakukan. Sehingga kami Tuhan selalu mengutamakan Engkau dalam setiap hidup kami, bukan hanya mengutamakan diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berdoa, dan biarlah kami mohon supaya doa-doa kami boleh Tuhan jawab sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kebaktian doa ini biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kebaktian doa kita selesai. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.